Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci. Karenanya Allah tidak pernah akan menerima ya, amal hamba itu kecuali yang suci. Yaitu suci niat dan suci nilai hukum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mari sama-sama luruskan niat dan fokus ya, konsentrasi. Apalagi pembahasan malam ini pembahasan yang akan masuk juga di ranah pembahasan tentang qada dan qadarnya Allah. Di kalimat hikam yang ketiga itu kalimatnya adalah sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Tingginya semangat dan cita-cita yang memang merupakan tugas kita ya, untuk selalu menjaga semangat dan cita-cita. Itu tugas kita. Tapi di sisi lain kita harus memahami bahwa yang demikian itu tidak akan bisa merobohkan ketentuan takdir. Nah, ini perlu dijelaskan rinci ya. Jadi urusan takdir, ketetapan dari Allah, serahkan kepada Allah. Kalimat hikmah yang ketiga ini ada kaitannya dengan kalimat hikam yang kedua kemarin tentang makom tajrid dan makom asbab ya. Bahwa seseorang itu dalam kehidupan ada yang dimudahkan oleh Allah rezekinya tanpa harus dia bersusah payah, bahkan tidak menyentuh sama sekali aktivitas nyari uang, bertani kah, berdagang kah, atau karyawan gitu. Tapi pintu rezekinya Allah buka dengan mudah. Dan ingat, ini bernilai baik atau tidak tergantung dia menjalani makom itu. Kalau peluang yang baik itu, kemudahan itu dia manfaatkan waktu-waktu luangnya itu untuk agama, maka makom tajrid buat dia luar biasa hebat. Tapi kalau sebaliknya disalahgunakan karena merasa rezekinya gampang, tidak harus dicari sebagaimana yang lain susah payah, waktunya kan senggang nih luar biasa. Pegawainya dipakai mancing, ulin balik di kabudak ya. Tentu ini jadi jelek buat dia. Karena umur itu walaupun sedetik semenit kan berharga banget. Ya. Sebaliknya kemudian kemarin kan sudah dibahas. Ada juga orang yang makomnya makom asbab. Rezeki betul untuk semua orang, baik yang ditajir atau di asbab. Itu rezeki itu hakikatnya dari Allah. Cuma cara mendapatkannya saja orang beda-beda. Ada yang harus susah payah banget. Paribasana teh sekalinya nggak kerja, pere masak oge, ngaliwat nage itu. Yang makom tajrid ini nggak usah ngiri kepada yang makom asbab. Kenapa?
Karena pada hakikatnya setiap aktivitas mencari nafkah, menafkahi diri dan keluarga, jalani dengan ikhlas tanpa harus ngiri dengan mereka yang dapat kemudahan, rezekinya berlimpah tanpa susah payah. Itu keringatnya segala macamnya itu ibadah luar biasa. Ya. Napasnya, langkahnya, niatnya, keringatnya, kesusahannya gitu. Itu semua ada nilai ibadah. Dan plus ada nilai kifarat dosa. Begitu. Baik. Itu yang kemarin. Ada kaitannya dengan malam ini. Jadi sekali lagi ya. Tingginya semangat dan cita-cita la tahriku aswarul aqdar. Tidak akan bisa merobohkan daripada takdir. Nah, ini jangan salah paham para jamaah. Kita bagi masalah menjaga semangat, menjaga cita-cita yang tinggi, orang harus rajin berdoa, orang harus disiplin ya, termasuk di dalamnya mencari nafkah. Dia harus punya jadwal yang rapi gitu. Itu tugas kita. Tapi kemudian persoalan dapatnya berapa, ya, itu bukan urusan kita. Itu ranah Allah yang di dalam hadis itu disebutkan soal rezeki. Besar, kecil, banyak, sedikitnya itu sudah ditentukan. Wa umiru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin aw sa'idin. Dalam hadis disebut gitu, ketika si bayi dalam rahim umur 4 bulan tuh, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Mulai detik itu tuh hidup. Sampai kapan? Sampai selama dia hidup di dunia, kemudian berhenti sebentar dengan proses kematian itu. Setelah kemudian masuk dengan prosesi pindahkan, setelah mati itu orang meninggalkan dunia masuk ke alam barzah. Entah matinya secara wajar normal dikubur seperti biasa, atau hancur lebur badannya, misal seperti yang korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air misalnya. Kemana jasadnya? Jasadnya kita tidak bisa melihat. Tetapi semua orang yang meninggal dunia, meninggal itu prosesnya sebentar. Al-mautu babun, kata Nabi itu. Jadi mati itu cuma pintu saja. Kayak dari luar saya masuk, dari luar melewati pintu itu saya di dalam. Itu dunia, begitu masuk ini akhirat gitu. Jadi sebentar sekali. Setelah kemudian dalam barzah dihidupkan lagi itu ruh. Jadi kehidupan itu dimulai dari kapan? Pas janin umur 4 bulan. Sampai kapan? Nggak berhenti lagi tuh selamanya. Ima di surga ataupun di neraka. Berhentinya tuh pas saat dia mati aja, sebentar. Baik. Ketika malaikat meniupkan roh, kemudian janin hidup, termasuk juga pada saat itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menentukan nasibnya dia. Salah satunya adalah bitkat birizkihi, catat jatah rezekinya dia. Dan ini kemudian diabadikan di Lauh Mahfud. Sekali lagi, perkara ini jangan dicampur aduk. Ini ranahnya Allah. Kita tidak bisa melihat Lauh Mahfud. Paham para jemaah? Ranah kita, tugas kita adalah sebagai manusia yang diberi akal, yang diberi rasa, yang diberi kemampuan, bisa memilih, terus sudah dipandu dengan Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah bahwa sebagai muslim tidak boleh jadi pengangguran, apalagi sudah punya keluarga, harus bertanggung jawab mencari nafkah. Di situ ranahnya kita. Jadi jangan pernah ngomong gini, saya teh sebenarnya mereka semangat ya teh ya nyari nafkah gitu. Tapi udah percuma hari di Lauh Mahfud orang susah mah belangsak gitu. Jangan, itu bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Dan ini penting para jamaah, penting ditegaskan bahwa supaya nanti ada seseorang yang yang sukses, katakanlah berlimpah, ada kemudahan segala macam, itu jangan diklaim karena kepintaran dia.
Tentu saya jadi orang kaya. SE, apa hubungannya? Nggak ada. Saya pintar, saya rajin, makanya saya kaya. Kalau saya bodoh, saya malas, saya pun jadi miskin. Jadi saya bisa seperti ini tuh, ini karena kehebatan saya. Itu adiknya Korun itu. Korun tuh begitu. Ya, Korun itu dalam riwayat disebutkan dia sepupunya Nabi Musa. Dulunya tuh orang kerek banget. Kerek banget. Susah, belangsak gitu. Tapi taat. Terus datang ke Nabi Musa, minta didoakan biar jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, sudah aja segini gitu. Yang penting kamu taat ibadah, istiqomah. Kata Korunnya ngalah ketek mencara orang. Aduh akun gitu. Miskin ge taat ibadah, komo lamun beunghar cenah gitu. Suwer cenah gitu. Ya. Doakeun, terus minta didoakan. Lagi susah aja, lagi miskin aja, rajin begini, apalagi nanti jadi orang kaya. Selain rajin buat sendiri, bisa derma, bisa sosial, bisa berbagi. Nabi Musa berdoa, dikabul, jadi orang kaya. Kambingnya jadi siga bilatung, kambingnya teh berkembang biak cepat. Dalam 1 tahun itu kan ada putaran nisabnya, 40 kambing ditagih zakat. Pertama bukan nolak zakat dulu, tadinya bareng, cara orang mah salat berjamaah gitu, datang ketemu Nabi Musa. Karena kesibukannya jadi tenongol-nongol. Ya, awal ditanya dia bilang, saya ibadah di rumah. Gitu. Saya sibuk. Nah, mulai ya penyakit nebenghar gitu lah. Sampai kemudian ditagih zakat nolak, ditagih 2 kali nolak, 3 kali nolak. Berikutnya keluar bahasa. Kenapa saya harus keluarkan harta saya? Susah payah saya ngumpulin. Dan ini semua karena kepintaran saya, kata Korun begitu. Nah, kembali lagi pada jamaah. Dia lupa bahwa dia kaya begitu tuh karena takdir dari Allah. Yang mestinya dia syukuri. Sebaliknya, kalau kita sudah niat bagus, semangat kerja bagus, tapi kemudian yang didapat sedikit, Islam mengajarkan terima, syukuri, atur pengeluarannya yang bagus. Jangan besar pasak daripada tiang. Atur, di manage gitu. Karena yang namanya rezeki mah pasti dijamin oleh Allah. Dan ketika rezeki itu tidak seberapa dalam pandangan dan hitung-hitungan manusia, asal disikapi dengan ridho, dengan syukur, dan dimanage dengan baik, itu Allah yang jamin. Aku pastikan rezeki itu berkah, tetap membuat dia bahagia. Kan endingnya hidup itu yang penting apa? Berkah, bahagia. Dengan rezeki yang tidak seberapa, berkah, ibadah jalan, kebahagiaan terasa, itu kan. Karena ada satu keterangan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begini, siapa orang yang ridho dengan pemberian aku dari dunia ini, dia ridho, dia bersyukur, akan aku jadikan sesuatu yang kecil kelihatannya menjadi besar dan penuh berkah. Tetapi siapa yang tidak pernah menerima dan ridho, mensyukuri apa yang aku berikan kepada dia, selalu kurang maksudnya, kata Allah, aku akan masukkan dunia ini ke dalam hati dia. Sehingga kemudian efeknya apa? Itu pernah ya cukup. Nah, kalau sudah hidup ini nggak pernah merasa cukup, dipastikan, dijamin jauh dari rasa syukur. Nggak ramprok jeung jelema teh kekecrek teman. Harus kemakang damang pusing aing. Oh, prigben Kang kabare mbuh lah. Oh. Gus ampun. Gitu ya. Datang kita cepat kolot, gampang gering, jeung cepat paeh tuh teh. Ya. Dikasih saung dunia aya di dia. Gitu. Dan segala sesuatu nanti akan diukurkan dengan dunia. Mau bisa sempat silaturahmi, karena silaturahmi itu secara hitung-hitungan membuang uang, buang waktu. Kata dia, apa manfaatnya? Itu. Selalu segala sesuatu itu dihargakan dengan uang, dengan dunia. Time is money. Karena cenah ngaji datang ke majelis taklim. Ayeuna kan zaman YouTube. Lala coba YouTube, pinter.
Disangkana cukup ku pinter jelema teh. Pinter jeung bener. Hirup itu kudu berkomunitas, hirup itu kudu berjamaah, hirup itu kudu silaturahim. Gitu. Paham para jamaah? Nah jadi wilayah orang mah wilayah tadi yang penting niat sing benar karena Allah, baik di tajrid ataupun di asbab, berdoa niat nyari nafkah ge sing bener niatna teh yang ibadah. Imam Al-Ghazali menyebutkan niat jalma nyari nafkah itu hiji, katanya begitu. Dalam rangka apa? Melaksanakan beberapa perintah Allah. Jadi ketika sholat Jumat sudah selesai ditunaikan, kata Allah, bertebaranlah di bumi. Jadi dalam rangka itu. Ya. Nuka dua, niat nyari nafkah itu adalah untuk menafkahi diri, apalagi sudah punya keluarga, dan keluarga ya, agar sehat, agar kuat untuk ibadah. 3, supaya hidup tidak menyusahkan orang. Ini 3. Yang keempat, tetap bercita-cita, saya mau cari nafkah bukan hanya untuk membahagiakan keluarga, saya juga akan bantu orang lain. Itu kedahaya. Fakta kemudian mampu atau tidak membantu orang, tapi niat tos aya. Dan yang paling penting, ketika hidup tidak bisa membantu orang, paling tidak jangan bikin repot orang. Jelas Pak Jamaah? Jadi niatnya sing bener. Jangan pernah ada niat yang salah dalam nyari nafkah. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha wa imratin yankiha. Jadi orang itu mendapatkan nilai di sisi Allah itu bergantung amalnya, bergantung niatnya, maaf. Bergantung niatnya, seberapa bagus kualitas niatnya itu yang dia dapat. Bahkan Nabi menyebutkan kam min a'malin yatasawwaru min a'malid dunya sarat min a'malil akhirah bi husni niat. Banyak amal kelihatannya ini aktivitas dunia, tapi karena niatnya baik ternyata bernilai akhirat. Wa kam min a'malin yatasawwaru min a'malil akhirah sarat min a'malid dunya bisu'in niat. Sebaliknya ada banyak amal kegiatan kelihatannya ibadah ini, kelihatannya agama banget. Tapi karena salahnya niat, buruknya niat, itu aktivitas gak bernilai agama sama sekali. Cuma jadi amal apa? Amal dunia. Sholat duhanya rajin, ditanya, "Kunaon Mang? Sholat duha rajin." Mestinya kan karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Aku kerjakan ini karena Allah. Aya nu ngajak ge, "Mang rajin amat duha." Bisa nggak kasih alasan? Ih jangan mudahkan rezeki gitu. Ini niat yang salah. Maka ini tidak akan bernilai agama sama sekali. Dakwah, ceramah, ya, menyampaikan hukum Islam, ayat-ayat Allah, ngajak orang taat kepada Allah, mencegah orang dari maksiat kepada Allah. Allah Maha tahu di sini ada niat apa. Kalau saja ternyata aya niat supaya di amplopan atau kajian di amplopan gini penting usina, jadi kita ngomong gitu. Ya. Saya lamun teu diongkosan mal balik deui. Dan saya mas santren menang biaya. Cenah kan sok aya ngomong gitu. Ya, jadi tolong hargai ilmu katanya gitu. Lamun seperti itu, kelihatannya amal akhirat ya. Tapi karena niatnya buruk, sorot min a'mali dunia. Itu dunia itu. Oleh karena itu maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi malam ini kalimat hikmah yang ketiga tidak dalam rangka untuk mematahkan semangat orang dengan kalimat tadi. Tingginya semangat dan cita-cita tidak akan merobohkan ketentuan takdir. Eta tidak untuk mematahkan semangat. Paham para jamaah? Karena apa? Karena tadi kita bagi takdir itu, ya, ketentuan kita di Lauh Mahfuz kita tidak diberitahu. Makanya itu ranahnya Allah, wilayahnya Allah. Ya. Dan berhusnudzon kepada Allah, jangan pernah suudzon. Soal berapa yang Allah kasih kepada kita itu gak penting. Yang paling penting buat kita adalah mensyukuri apa saja yang Allah berikan. Kalau sedikit kita bersabar, juhud dan qanaah, ya. Kalau diberikan banyak dan mudah, bersyukurlah gitu atas harta yang Allah berikan itu dengan mudah. Yang lain susah. Cara bersyukurnya bagaimana? Ingat kepada orang-orang yang miskin, fakir miskin, du'afa,
yatim, para pejuang agama gitu. Ya. Mumpung rezeki ada di tangan, cepat amankan, didepositkan di mana? Di wakaf. Itu. Buru-buru, sat. Kenapa? Rezeki itu Masya Allah bukan hibah dari Allah, tapi amanah. Karena amanah ada pertanggungjawaban. Min aina iktasabta wa ila aina anfaqta. Dari mana kamu dapat dan kemana kamu salurkan? Itu dua pertanyaan dalam hal. Nah, yang ana benar, tapi nggak infaknya salah, gagal, neraka. Ya, contohnya apa? Dagang, tani, buruh, itu kan benar. Tapi dalam penginfakannya salah. Teka pikiran nggak bantu fakir, nggak bantu miskin, nggak bantu yatim, nggak bantu perjuangan agama, wakaf, teka pikiran. Nu aya naon nyun kontrakan, ngembangkeun usaha, muli tanah, properti, terus teureun-eureun. Siga hirup rek 1000 tahun. Ditanya anak ngan 2, ampun. 4 piring 6 piring mai. Tapi ya kudu bergudang-gudang. Hati-hati. Atau kebalikannya begini. Ngedapetinnya salah. Ngeluarinnya kayak bener gitu. Contohnya naon? Jablay sedekah. Tukang renten infak. Ya, si penerima infak sih karena nggak tahu, halal saja. Tapi kalau sudah tahu bahwa dia profesinya haram, haram diterima. Nggak boleh diterima. Tapi kalau nggak tahu, terima saja. Tapi buat orang yang profesinya sumber pendapatannya dia itu haram, jangan pernah merasa kemudian Allah senang ketika duitnya disalurkan ke fakir, ke miskin, ke yatim, nyumbang masjid, jadi gitu. Enggak. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci. Karenanya Allah tidak pernah akan menerima ya, amal hamba itu kecuali yang suci. Itu suci niat dan suci nilai hukum. Jelas para jamaah? Makanya ada kan di hadis panjang lebar itu, di hadis arba'in. Jadi wa dzakara yutilus safar, apa namanya tuh? Nabi menceritakan ada seorang laki-laki menempuh perjalanan panjang dalam perjalanan jihad. Ya. Berdebu di padang pasir yang panas, yang terik, sampai debu-debu nempel di badannya. Kemudian dia angkat tangannya, wa rafa'a yadayhi, faqala ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi sayang kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa guddiya bil haram, fa ayya yustajabu lahu. Kata Nabi, itu kalau lihat situasinya itu dekat banget itu. Perjalanan perang di padang pasir, berdebu, angkat tangan, langit bergoncang, aras goncang seharusnya. Sayang kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sumber pencahariannya haram. Kata Nabi, fa ayya yustajabu lahu. Bagaimana mungkin bisa diijabah? Paham para jamaah maksudnya? Jadi sekali lagi kembali ke kalimat tadi ya. Bahwa kalimat hikmah yang ketiga tidak dalam rangka untuk apa? Mematahkan semangat. Tetap bekerja untuk orang-orang yang memang makomnya makom apa? Asbab gitu. Jangan gengsi, lamun gengsi itu tetap lapar itu. Ya. Gitu. Dulu mah kata Kiai Zainuddin MZ dulu, jangan jadi penghayal, jangan jadi gengsi. Kenapa? Makan singkong nyata itu lebih baik daripada makan roti menghayal. Gitu. Aya duit 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 nyata itu lebih real, lebih sehat, lebih waras dibandingkan dengan naon? Ya duit 10.000 menang lawan. Pasangkeun ngana togel koe ngacen gitu. Soalnya jadi berjuta. Ternyata nu gelo itu ya. Di ngahayal. Mending duit 10.000 nyata daripada 10 miliar ngahayal gitu.
Ini soal bagaimana mensikapi. Nah, kita bisa memahami dan mensikapi, memahami sekaligus action ya, agar tidak menyimpang dalam perkara ini. Itu kalau kita ngaji. Ingat para jamaah. Kalau sudah bicara tentang urusan kaya miskin, kata Imam Al-Ghazali, memang ada keterangannya, kadal fakru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menjerumuskan orang ke dalam kekafiran. Ada keterangan itu. Tetapi bukan berarti orang kalau sudah kaya terus tidak terancam dengan kekafiran. Tidak. Siapa yang fakir terus jadi kufur? Tadi karena fakir hartanya, fakir juga ilmu dan imannya. Sogok ke Indomie 2 dus, ganti agama, bisa. Tapi perkaranya sekali lagi, itu bukan berarti jadi orang kaya tidak ada ancaman, tidak ada bahaya untuk jadi kafir. Tidak. Tetap dalam bahaya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau hitung-hitungan persentase, itu sebenarnya lebih banyak orang celaka itu diuji dengan kekayaan dibanding orang celaka diuji dengan kemiskinan. Itu Imam Ghazali bilang begitu. Kenapa? Karena syukur, karena jarang orang bersyukur. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur itu. Lalu mana kufur? Kufur akidahnya minimal kufur nikmat. Na'udzubillah min. Oleh karena itu maka sekali lagi ya, soal bagaimana mensikapi. Baik, barangkali itu untuk pelajaran pertama para jamaah. Silahkan kalau ada nanti kurang jelas dicatat aja ya para jamaah ya. Nanti di pelajaran setelah ditutup doa.